Ke Cermek kita ke Cermek yang gua ketemu di Cermek. Ketemu gua nggak tahu kambing hutan nih kayak gua kambing hutan bukan jarang tapi kambing. Jadi di Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Weh, ketemu lagi sama gue, Sabta Mangap. Dan di sini kita lagi di dalam tenda dan kita pengen berdiskusi tentang ya gunung, tentang ya pokoknya kita bakalan diskusi. Dan di sini juga ada pendaki baru. Dan di sini juga ada ini Tarsan. Tuh, ada Tarsan ya kan? Jadi kita pengen nanya sama nada cinta. Nada minor, nada apaan? C minor. Kan ada nada biola, nada gitar. Itu nada apaan? Itu sambung. Nada Apa nada sambung? Rington. Ada sambung ya? Polifonik kan ini. Boleh nenong nenot. Nada tinggal di mana? Di Bogor, Bogor. Tuh di Bogor guys. Kuliah di Win. Win Jakarta. Oh, Win Jakarta. Tadi kagak jadi nih, ini karena dibangunin paksa sama Tarsan. Jadi Karena Tarsan udah ketemu temen-temennya dari iya. kota. Jadi Tarsan tuh udah cocok sama mereka. Ini temen Tarsan. Tarsan walet bisa aja walet. Jadi Tarsan besok udah mau pulang nih. Yo, soalnya kita besok udah mau Tarsan pulang. udah balik ke hutan lagi. Oh. Ke kota. Tuh temen-temen pada ke kota. Dan hal yang nada dapat dalam pendakian ini apa? Sebenarnya sih kerja sama terus sama kenyamanan gitu ya. Terus kalau misalnya cocok, Nikah. boleh. Enggak cocok dalam arti apaan? Kalau misalnya cocok ya berarti dilanjutin. Tapi sekarang cocok apa enggak? Nah, Sejauh ini sih cocok aja karena yang pertama tuh pesan Umi kalau misalnya mau pergi tuh jangan lupa sholat. Aduh jangan nangis. Udah sih. kan perannya Pak D ini dari kemarin nih ya. Ini ya emang agak-agak ya begitu, selengean. Susah sih. Untuk saat ini gue buat nebak ini agak susah. Asik Jalan susahnya. satu-satunya seminggu di rumah Pak Din. Jadi tahu gitu mengenal. Lu mau nambah lagi? Ya, enggak. Enggak. Tetap Rama is the best. Right. Berarti kalau kita pengen mendaki ke gunung yang lain dengan ketinggian misalkan 3.000. Iya tidak. Kita mau Gimana? dari ini, karena kontinu kan begini. Kan dulu termasuk pemula. Pemula kan emang cocok Keren lah. lah ya. Cocok lah. Tapi nggak mau selamanya lo pakai kerel yang kecil, nggak mau. Iya. Jadi harus cewek-cewek strong lah. Jangan ikut Kerel yang gede perempuan lah. yang ada yang situ. Dia Ya. bawa-bawa Oh, turket. yang manja-manja. Jangan. Tapi orang tua pasti tapi sebelumnya diizin kan orang tua soal di ini. Izin orang tua. Harus. Nggak boleh juga. Gua harus izin orang tua. Enggak sih, cuma Enggak. mau bilang kan udah minjem tas yang punya teman sebelumnya. Orang kamar udah ceritanya mau kemana, mau jalan-jalan mau naik gunung sama teman siapa, Oh. Denis sama siapa aja, sama temennya Denis cewek 3 orang sama cowok 3 orang waktu itu taunya. Iya. Iya, tiba-tiba Tarjan ikut. Udah itu doang. Oh, iya. Terus sama ini. Soalnya Hei. Tapi Ya. kita gini, perempuan tuh gimana ya, kita mikir tuh susah. Lo mau di gunung tuh nggak bisa berpikir jorok maksudnya gitu. Emang. Jadi lo jangan aneh-aneh ke kita. Ini juga kan lo pertama nih. Orang tua lu juga kan pasti kan masih panik ya. Apalagi sampai sekarang nggak dapet sinyal nih. tadi nelfon nggak keangkat. Iya. Nah, Tuh nanyain. Nggak Itu tahu. kan dibilang ini apalagi udah kehilangan sinyal nih. Mungkin orang tua panik, nah itu langsung ngasih penjelasan aja. Kalau perlu langsung saksiin aja acara dia nih biar tahu gitu loh, paham. Sabta Mangap. Subscribe. Tapi udah izin sama pacar? Oh belum? Shit. Gue
kenapa nunjukin langsung ke situ lo? Enggak, nggak nunjuk. Oh, kan nunjuk. Gue kaget. Tapi udah izin sama pacar apa belum nih? Ini tadi belum terjawab nih. Nah, iya tuh. Nggak ada. Guys, nggak ada guys. Nggak ada guys. Tuh. Orang Cibinong. Anak UIN, Jakarta, Ciputat tuh. Kayak sering iniin lo kan Pak D ini ya, Tarsan ya. Anak-anak kan jarang nih. Lu gimana itu? Pas pertama. Kalau misalnya di organisasi kan kalau misalnya tuh ada orang yang berperan jadi pelem, perekat. Oh, Nah, oke. Pak Ade itu. Oi. Gue masuk bisa lem sih. Aibon. Kita udah nanya sama Nada dan ini baru pertama kali si Dennis Papandayan lo ya. Ini baru pertama kali lo juga ya. Dian Kumalasari. Ya? Oh bukan CPO Pusita ya. Gimana Dennis pertama kali ke Papandayan? Kaget pertama. Oh kaget, oke. Karena emang nggak olahraga kan. Oh, oke Emang satu. sibuk banget tuh dengan uas-uas kan emang lagi menjelang uas. Hmm. Olahraga juga nggak sempet mulu. Hmm. Terus ya udah akhirnya pas ketika pengen naik Gunung Papandayan kaget aja gitu kayak balik lagi ke perahu kok capek lagi sakit lagi perutnya gitu Oke. kan. Biasanya emang enggak biasa-biasa aja gitu. Udah aja. Itu fisik tuh ya. Untuk Dian? Apa bedanya? Memang pertama kali kan terus belajar dari pengalaman sebelumnya harus olahraga seenggak-enggaknya tuh dari rumah ke stasiun tuh mesti lari terus balik kantor terus harus lari muter sampai ke rumah olahraganya paling cuma itu doang. Gue olahraga. Nah, ya udah. Beres biar lo pada tahu. sih gue. Kenyataannya karena gue udah tahu Papandayan kayak gimana, sedangkan lu kan belum tahu. Gue ajakin lo ke gunung ini, gue minta lo olahraga karena gue udah tahu situasi di sana kayak gimana. Jangan disamain lah rutinitas yang ibaratnya itu. Gue mintanya cuma kalau memang lo nggak bisa olahraga nih, ya dalam seminggu mau pendakian 3 kali ya lo. Enggak, mungkin dia ngeluarin unek-uneknya doang. Dia biar dia kepegang semuanya lo. Gitu. Yang penting dia mau usaha lah, berusaha lah. Running di taman. Kan ada yang di share Bang Dika ada berenang nah, dia berenang. Iya, itu nggak cerita. Ya kan belum. Lo bilang Main ngegas aja lo sih. bilangnya rutinitas. Turunin lagi kak. Sudah panas. Jadi Tadi bilang gue dengan olahraga gini. Itu kan rutinitas dibedain. Nah, lo bilang berenang baru olahraga. Beda lah. Nah, lu itu berarti bukan olahraga. Nah kan berenang juga olahraga kan. Nah, itu olahraganya. Ya udah, Ya gue that's the debat. point. Yang gue debati. Halo ya Kuya. Ada yang berantem di sini nih. Datang. Lo menyederhanakan rutinitas itu lo anggap olahraga. Mungkin ada hal-hal terburuk dari kalian dalam pendakian sebelum-sebelumnya atau yang sekarang gitu kan? Maksudnya Ya hal yang Kalau yang nggak lo pengenin tiba-tiba terjadi. yang di perahu. apa tuh? Muntah. Muntah. Yang malam-malam muntah di pos. Bang Jung enggak ikut. Oh iya, gua nggak ikut. Iya, sama satu lagi. Muntah. Itu gara-gara kenapa? Fisik Fisik. Lo Fisik, capek balik perjalanan. kerja. Oh. kaget. Itu awal tuh ya. Iya awal. Oh. Langsung dibantai sama tangga. Yes, tuh. Perawan namanya. Nih untuk yang awal pendakian langsung ke kaget deh sih intinya ke perahu. Jadi pada muntah. Ya tips aja sih paling kalau sebelum naik ya seenggaknya pemanasan dulu biar nggak kaget otot-otot. Manasan olahraga, lari, terus berenang. Lah lo, Tarsan, gimana? Ditanya juga. Gimana? Aurat ya, aurat. Lo Hal terburuk sih. nggak, sebelumnya nanjaknya gunung apaan aja nih? Buset. Perahu dan perahu lagi. Perahu deh berarti 3 kali ya. Perahu. Ya hal terburuknya sih waktu itu di perahu tuh emang sama si Dian juga kejadiannya di tangga. Itu udah frustasi banget itu. Udah bener-bener udah nggak mau ngelanjutin.
Udah sekak di situ balik ke base camp. Tapi tetap hati menggebu, men. Yoi. Teman-teman udah pada naik, tekad gue tetap semangat. Nyampe juga di puncak. Itu juga sih. Terus juga bisa kenal sama orang-orang lah yang baru. Itu hanya di perahu. Mungkin ada yang lain. Ya kalau yang buat menyakitkan itu doang. Menyakitkan itu doang. Itu doang. Terus karena ada cewek gemuk Heeh. naik, terus masa gua kalah sih? Terpacu Enggak sih, sebenarnya pas di base camp itu gue sempat berpikir, gila lu, gue datang jauh-jauh cuman kayak gini doang. Ya kan, gue harus yang namanya itu semangat buat naik. Ya tetap aja ngedon juga, untung ada cewek gendut lewat. Gitu buat semangat. Mau seorang gendut bisa, gue enggak. Mantap. Dan yang pasti nih pengalaman terpahit, Aqua 5, pilu 179.000. Gila nggak tuh? Tapi lo naik gunung ini sekarang nih, Papandayan. Lo izin sama istri sama anak lo gak sih? Ya pastilah izin. Izinnya gimana? Via Ngomongin. email. Zaman sekarang, men. Ya kan, nggak usah langsung ngomong depan mata. Panggil, Nggak, Bun, duduk, main email. Duduk kayak nggak ngomong. Itu kan satu atap, ngapain pakai email? Satu atap kan bukan berarti satu baju loh. Iya bro. Enggak sih, tetap izin sama orang tua sama istri sama anak juga pasti izin. Izinnya gimana lo? Ya papa mau berjuang. Asik. Mau nundukin semua gunung yang ada di Indonesia. Iya. Itu doang sih. Terus bacot anaknya gimana? Papa hati-hati, jangan pulang ya. Terus kalau bini lo gimana tuh? Kalau bini sih mungkin dia nggak ngizinin sebenarnya. Tapi mau gimana lagi kan, namanya suami mau berjuang ya kan. Asik. Hal terburuk yang lo udah mendaki gunung mana aja itu apa ya? Paling buruk ya, Yoi, Dulu jatuh. Semeru nggak puncak. Semeru nggak puncak. Itu kenapa? Ya? Jadi si temen gue minta bantuan lah buat dietin. Akhirnya dietin sampai ke Rakum. Nanti Rakum disuruh misah antara peserta sama gate. Oke. Biar gate ke puncak. Cuma di situ karena posisinya apa? Menyerang. Nah, posisinya lagi nyerang sih bu. Sayap kiri. Sayap kiri. Ya, posisinya jangan karena nggak sesuai dengan persiapan kan. Karena kita mau getin sampai ke Rakum. Cuman di situ udah mana anak suku Tengger udah dipaksa. Udah lo langsung aja naik. Cuma gue nggak pede lah karena Semeru nggak apa. Fisik sampai cuma kapasitas gue estimasiin sampai di Rakum gitu. Oh, Randu Kumbolo. Iya, baik dari waktu, fisik, biaya, lain. Ya di situ kecewa sih. Oh, sayang banget tuh ya. Ya kalau momen-momen yang lain sih hal itu wajar sih, kayak ketemu Ya udah. itu, Iya. terus wajar tuh. Ya memang Itu wajar sih, Wajar. ibaratnya. Emang Terus- setiap itu pasti. Yang jatuh juga wajar. itu ya kayak karena yang buruknya dalam artian gitu. Gue udah keluar duit banyak cuma nggak sampai tujuannya. Nah, itu sayang banget itu Sayang. sebenarnya. Karena memang masih di lobi gitu kan. Soalnya kan niatnya emang pengen situ kan. Iya. Di puncak Semeru tuh. Tapi dari sekian banyak pengalaman sih, yang paling enaknya kalau lagi banyak problem kita naik gunung tuh. Udah tuh. Ya. Yang mau gunung mana aja deh. Gimana aja. Nah, Tapi lebih enak sih kalau buat santai-santai sih. Pandayan lah ya. buat santai sih buat santai. Santayan lah Kalau ya. buat ngajak keluarga. Tapi kalau buat kita continue dalam artian kan rule pendaki gini nih, rule pendaki semakin kita banyak pengalaman tuh dari 2000 ke 3000 ke 35 ke 4000 deh ya, semakin senioritas lah. Tapi kita hindari hal-hal yang kayak gitu. Karena rumus alam nggak mengenal lo udah ngedaki yang 3000, lo udah ngedaki 2000. Rumus alam tuh sama, emang alam menentukan lo untuk hal-hal yang ibaratnya yang tidak diinginkan yang terjadi di alam, ya alam itu yang menentukan. Ya jangan sampai angkuh aja. Selain Semeru. Selamat, oh iya Selamat, gue pernah ke Selamat itu bagi bareng-bareng sama semua cowok yang sama Pak D. Gue kesana lewat jalur konservasi. Gue di jalur konservasi itu
pertama gue kesana fan aja, gue mau beng. Nah kedua kalinya gue kesana coba ngetrek jam 1 malam. jam 1 malam tuh, karena gue nyampe dari base camp 2 udah maghrib. Gue mulai jam 2 sampai di situ di maghrib. Ya udah kita istirahat. Nah habis istirahat gue sepakat mau nge-trek sampai jam 2 karena kita mau kejar sunrise kan. Ternyata kita coba trek malam yang paling buat gue tuh kan, karena kan itu jalur konservasi. Dalam artian tuh jalur yang jarang Lalui orang. lewat rata-rata pendaki, walaupun ada beberapa pendaki di sana nggak seramai di Bambangan. Dan yang di situ ibaratnya enak lah, tapi posisi jam 1 jam 2 tuh kan cukup riskan. Apalagi dengan fisiknya masing-masing berbeda gitu, emang fisik berbeda sih, cuma kita nggak menyiapkan fisiknya untuk mendaki situ, ya nggak sampai puncak. Ya kecewa lah merekanya gitu. Kalau trek malam memang sih secara estimasi, kita berbicara estimasi perjalanannya. Kalau misalkan kita tempuh terhitung dari pendaftaran ya, di posnya jangan terhitung dari mana kita jalan. Tujuan itu kan bukan puncak dulu kan. Biasanya rata-rata kalau gunung 3000 itu camping ground. Nah di camping ground itu kita estimasi berapa. Nah di trek malam itu yang jelas kalau kita di trek pagi itu menurut gue itu selisih sekitar sejam 2 jam. Kalau di trek malam tuh ya selisih, misalkan kita trek pagi 2 jam lebih banyak, kalau trek malam kita nggak makan 2 jam karena memang lajunya terus. Ya cuma itu doang paling, fisiknya ya agak berebut oksigen sama tumbuhan. Ya kedua paham, dan ketiga yang tapi sih jarang jarang ada sumber air di trek kan. Maksudnya yang sumber air besar gitu nggak ada, jadi nggak ada terlalu banyak hewan buas. Ke Cermek kita ke Cermek yang gua ketemu di Cermek. Ketemu gua nggak tahu kambing hutan nih, kayak gua kambing hutan gua kejar tapi kabur. Jadi jadi dia lagi di jalur. Gua kira apa gitu kan, karena kita demo subuh gitu. Headlamp dia nggak terlalu berfungsi banget. Ya, karena udah ada cahaya. Jadi ini apaan kita kagetin, dikaget. Kita kejar pengen tahu gitu kan. Gue rasa sih kambing hutan itu doang sih. Nah iya di Ciremai itu kita punya teman banyak, cuman di atas pohon monyetnya. Temen Tarsan. Temen Tarsan. Iya serius. Tapi dia kalau di situ Tapi Ikutin dia. ngikutin. Dia tapi nggak ngambilin makanan. apa bahasanya teritorialnya Jadi dia ngikutin suruh pergi Ngusir, jangan lama-lama. Nggak usah Buat lama-lama kita nggak di nyaman. jalanan situ. pure murni deh. Pokoknya tuh gue di Ciremai itu di jalur Linggar Jatinya hewan nyamperin tuh banyak. Hewan monyet sama itu Monyet, Musang. kambing, musang. bener depan congor di pohon. Gitu apa nih mata apa? Nyala-nyala. Denger. Malam. Tapi kan biasanya kalau musang itu wangi kan, lo bisa identik Iya, itu. nggak wangi. Tergantung, Itu nggak kalau wangi, yang dia mandi berarti pasti wangi. Berarti musang hutan. Iya, gitu. Nggak pakai minyak wangi. Iya, kalau mandi dia pasti wangi. Itu doang. Got beng beng. Sabta. Hal terburuk dalam pendakian lo selama dari pertama sampai sekarang. Yang terburuk gue cuma di Ciremai doang, udah hampir nyerah. Coba doang. Iya. Ya pokoknya Jawa Barat, Jawa Tengah sih udah kelar. Wah. Jawa Barat satu doang sih, Gunung Salak. Itu PR. Terus salak sulit gitu loh. Harus Matang. Harus bawa suku Dayak matang sama fisiknya juga harus benar-benar pada kuat teman-temannya. Bener pas. Kalau nggak ini juga, waduh, jangan deh, jangan bikin PR aja gitu. Tadinya kan kita pengennya ke gede kan, ya kan? Iya, Karena untung- fisik-fisiknya juga untung pada aja, iya, ini. untung aja jadi kemari. Makanya gue jadi Akhirnya ikut. kepandaian. Terus apa lagi, Bang? Ya itu doang sih, di Ciremai doang gue yang paling berkesan buat gue dari Buruk lah. gunung-gunung yang lain. Sama satu lagi di Lau. TikTok gue. iya di laut. Maksudnya? TikTok. Jadi gue jalan dari base camp tuh jam 10 malam sampai tidur pulang. sampai tidur di jalur di trek. Tidur gue di trek, kagak bangun tenda. Tidur di trek, bangun sama Ai tuh sekitar jam 7 pagi. Gue tidur di trek tuh jam sebelum subuh ya. Dia udah subuh itu. Iya, di subuh ya. Di subuh itu gue tidur
Cuman setengah jam tidur ngemper. Begitu aja tuh kayak kita kayak ngaso Iya. dalam pendakian Panas, gitu. kayak di depan gitu. ini kios orang Cina. Gitu. Jam 7 bangun langsung bablas naik ke atas. Tapi ke Boyem dulu, sempet tidur lagi tuh di Boyem. Oh di Boyem nih. Iya, tidur bentar baru ke puncak. Di puncak kayak kena hujan deras. Sayang Baru banget. sekali tuh kena hujan deras di puncak tuh. Soalnya Jauh doang. ya nggak ada yang tahu cuaca kayak gimana kan. Gua tahu juga kita pasti akan ngomong baik-baik ke cuaca. Gua enggak bisa handphone emang. Nah, ya udah kan lu nanya mulu, gua tanya lu. Lo belajar gua apaan? Ayo nih, bro, gimana nih, bro, sama pendakian hal-hal yang paling buruk ya kesannya ya. Iya. Dari pendakian lo nih, bro. Hal terburuk itu pertama gue bertiga. Ya bimbing juga ya kan ke Gede. Coba ke Gede ya. Gunung Gede lewat via Cibodas. Itu gue bertiga sama ada tuh lagi Bodong berangkat naik motor pagi dari Jakarta ke Pangrango Cibodas Maghrib. pas banget maghrib dan itu juga angin kenceng banget ya kayak badai gitu. Kita juga tuh bener-bener baru banget gitu loh, awal pemula itu pasang tenda. Karena tenda nyewa. Kalau tenda gue tuh jadi bingung ya kan, jadi gitu bingung. Gue sakit di situ tuh asli, gue sakit di situ, gue meriang di situ, gue nggak tahu abis kencing sih gue tuh. Gue tidur bangun jam 2 langsung trek ke atas pulang tuh gue sakit seminggu dari situ. Itu selain itu gede. Itu momen paling buruk lo ya. Kan Hal itu paling buruk deh buat gue. jadi buat ngulangin lagi tapi nggak ada masalah ya. Hah? Gak ada masalah. Kayak kan kita lewat via Putri Putri. kan. Kan gue belum pernah lewat via Putri itu. Nah. Dan itu juga sebelumnya gue nggak ngevlog di situ pas ke Gede. Makanya gue pengen ke Gede, gue pengennya ngevlog. Kalau paling berkesan Tapi buat paling berkesan tuh. kayak Sumbing. Sindoro lagi ya kan 2 kali gue. Sumbing paling aja. Sumbing itu wah paling oke. Itu 17 Agustus juga kan. Ya senangnya sih 17 Agustus di gunung ya kan di puncak Sumbing ya kan. Ya cuma itu aja sih sama Sindoro paling yang pertama pas awal. Tuh, udah. Sindoro kedua itu susah untuk membangunkan anak-anak untuk summit. Dan karena gua udah naik puncak, jadi gua bodo amat lah. Ya udahlah, seterah kalian lah. Gitu loh. Ya kan? Bener nggak? Abang nih yang sering nge-vlog ini continue mau kemana nih bang? Hah? Continue. Iya. Nextnya nih. Nah, iya. Wah, nextnya. Pengennya sih ke Semeru sih. Wah, itu ke Semeru, Rinjani, itu pengen sih sebenarnya. Cuman waktu ya. Nggak dijadiin skala prioritas saya itu bang. Setengah Semeru tuh nanti aja kalau kita udah ngelewatin Merbabu bilang gitu bang. Pengen. Sebenarnya sih emang dari dulu tuh pengennya Semeru kan. Cuman kalau ya sekarang aja gue pengen ke sini, ya akhirnya ke sini, ya kan? Gue pengen ke sini ya buat ngilangin penat karena kerjaan banyak, pusing. Ya udah. So, oke gue jadi ya lebih refresh lah nanti saat pulang bisa bekerja yang lebih baik lagi. Ada lagi gak? Nah, Ada lah, tau. Nah, gini bang. Ya. Kan namanya pendaki tuh. Abang kan sering bareng sama pendaki perempuan tuh bang ya. Wah, Saik, pertanyaannya gokil guys. Fuck man. Nih, misalkan aku Asik. pendaki perempuan tuh minim ya. Ada pemula gitu, kita first dia langsung ke 3.000 nggak ke 2.000 gitu lah. Ya kalau memang dia sanggup dengan dalam fisik, mental, dia sanggup is oke. Oh iya. Asal ibaratnya yang sudah pernah ke gunung itu ya harus membimbingi lah. Dengan Kira-kira cara langsung diminta profesional. nomor teleponnya nggak bang? Ah? Pas turun. Kan namanya kita kan nih abang nih misalkan nih momen ketemu hal itu bang ya kan berarti ngebangun chemistry itu bang. Oke, kayak Itu chemistry. berkesinambungan nggak dari pasca kita selesai dari pendakian itu selanjutnya ke dunia real life-nya gitu. Sombong. Nih, Sombong. ini kenapa jadi jalur Doi sombong doi. jalur sini? Biasa doi. Kalau soal chemistry, Ya, oke. Dalam setiap pendakian, ya pada umumnya orang-orang pada pendaki ya, ibaratnya yang jomblo atau gini,
pengen mencari Jonas pengen mencari pasangan yang sesama lah berarti ya. Yang suka Sama cinta cinta alam juga gitu loh. Biar nanti anak-anak kita tuh bisa diajak ke Udah mikir sejauh pengenalan itu ya. alam gitu. Tapi tar dulu. Kita nilai dulu di situ. Belum jalan nih. Nilai dulu. Belum jalan. Ini Belum jalan. baik Kak. Kan gunung kan ibaratnya ya lo untuk menguji apa sih sifat asli lo di situ. Lo males, lo ini itu bakal ketahuan di situ. Ya kan? Gue pemarah. Itu bakalan ketahuan, pasti bakalan ketahuan. Soalnya yang udah ya udah begitu. Nanti kita bakal hutan mati sama Tegal Alun. Oke guys, tadi baterai GoPro-nya sudah habis. Jadi sekian dulu nih video gue berdiskusi dengan teman-teman tuh. Diskusi dengan teman-teman. Itu gua ada lambang hijau ya sih. Jadi ya sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thanks Jangan for watching. merem. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum. Ngap. Sabta. Mangap. Wek wek wek. Wow. Enggak, yang tadi dong. Yang so Ngap. imut. Yang jadi Tarzan. Lupa. Ih, amnesia nih. Ya udah tuh, langsung. Kok gomblok kayak Caca Andika?